Selamat hari Minggu. Jemaat yang terkasih, beban dan tantangan berat menyebabkan seringkali kita tidak bisa berpikir. Justru di saat tidak bisa berpikir adalah tanda peringatan agar kita mau dipulihkan. Dengan cara terus berdoa yang tidak jemu-jemu, dituntun kata atau kalimat pendek diulang-ulang sebagai sikap pasrah. Yakinlah kita akan dipulihkan, merasakan pengampunan dan kasih Allah. Marilah kita jalani ibadah ini dengan panggilan bersedia, selalu berpulih dalam pengampunan. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tias Budi Legowo dari Gereja Kristen Jawa Purwodadi. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari NKB 3, bait 1 dan 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, nikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga jerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Jemaat yang terkasih, tema ibadah kita pada saat ini berpulih dalam pengampunan. Kita memohon terus agar relasi kita terbangun sebagaimana yang Tuhan inginkan, baik dalam kehidupan di tengah umat maupun keluarga. Dan kita juga dimampukan untuk terus mengaku segala dosa dan pelanggaran untuk semakin merasakan pengampunan dan membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri
dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. 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 Amin. Jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar, sucikan dan jadikanku benar. Ya Tuhanku, hidupku terimalah, kasih yang murni, oh curahkanlah, taklukkanlah dendam dan nafsuku. Tinggallah kau tetap di hatiku. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Efesus 2 ayat 8 hingga 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Berperangai laksana Tuhanku, lemah, lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus
contoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku. Dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di sorga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Syukur kepada Tuhan atas setiap hal yang boleh kami dengar, kami juga boleh rasakan dan alami pada ibadah saat ini. Sebentar kami juga akan mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami. Kiranya Roh-Mu yang kudus juga memampukan setiap kami untuk mewujud menyatakan apa yang menjadi pendengaran kami, ajakan Tuhan untuk mewujud nyata, baik di tengah kehidupan keseharian kami, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai teman sekerja, sepelayanan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk semakin mewujud dan nyata. Kami mau bersama-sama mendengar sabda firman-Mu. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Yeremia 14 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya ke-22. Firman Tuhan, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya, sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Telah Kau tolakah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami Kau pukul sedemikian, hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh, kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menapik kami oleh karena nama-Mu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Demikianlah firman Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dari Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan 7. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah.
Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan, semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bacaan kedua terambil dari kitab 2 Timotius 4, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya ke-8, dilanjutkan dengan ayatnya ke-16 hingga ayatnya ke-18. Firman Tuhan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil Lukas 18 ayat 9 hingga 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih, bacaan kita tentang perumpamaan orang Farisi dengan pemungut cukai di dalam Injil Lukas 18, ini perumpamaan yang kedua setelah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Kedua perumpamaan ini untuk menjelaskan penegasan Tuhan Yesus supaya para murid berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa artinya berdoa tidak jemu-jemu? Kalau kita perhatikan perumpamaan yang pertama, berdoa yang tidak jemu-jemu itu adalah sikap pasrah dengan kalimat yang pendek, diulang-ulang, ditujukan kepada pihak yang kepadanya seseorang pasrah untuk memohon berkat. Adalah seorang janda yang sedang punya perkara di sebuah kota, kemudian dia meminta tolong kepada hakim, dan di situ dikatakan bahwa hakim itu tidak takut pada Tuhan. Si janda itu setiap kali bertemu dengan hakim itu mengatakan, "Belalah hakku terhadap lawanku." Bisa dibayangkan di setiap kali kesempatan dia bertemu dengan hakim itu, di jalan, di pasar, di warung, di depan kantor hakim itu, atau barangkali ketika di rumah, di depan rumah hakim itu, atau ketika si hakim itu sedang berjalan-jalan dengan keluarganya. Setiap kali si janda itu ketemu dengan hakim itu, yang selalu dikatakannya hanyalah, "Belalah hakku terhadap lawanku." Setiap kali hanya mengatakan, "Belalah hakku terhadap lawanku." Dan itu dikatakan terus-menerus, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, setiap ketemu dengan hakim itu. Apakah bisa dikatakan janda ini memaksa? Tidak. Apakah bisa dikatakan janda ini menyogok? Tidak. Dia hanya pasrah. Dia menyerahkan keputusan belas kasih itu kepada si hakim. Nah, menghadapi sikap pasrah yang demikian ini, si hakim itu kemudian menyerah. Dia kemudian memberi pembelaan kepada janda itu, sehingga dia dibenarkan ketika berperkara melawan lawannya. Nah, jemaat yang terkasih, dari perumpamaan ini nampak bahwa memohon berkat dengan sikap pasrah melalui kata sederhana yang diulang-ulang itu bisa menjadi sarana untuk kita memahami maksud Tuhan Yesus supaya kita berdoa tidak jemu-jemu. Nah, kemudian perumpamaan yang kedua adalah seorang Farisi dan pemungut cukai. Kedua-duanya berdoa. Yang pemungut cukai itu berdoa dengan kalimat yang panjang,
isinya nampaknya baik, juga menceritakan bagaimana dia berusaha memenuhi kewajiban agama dalam rangka mencari Tuhan, bagaimana dia berusaha mengenali dirinya, kemudian dia juga menemukan apa bedanya dia dengan orang lain, dia mensyukuri keberadaannya, tetapi justru dengan doa yang demikian itu dia tidak dibenarkan. Sebaliknya, si pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Kalimatnya hanya pendek. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Kita bayangkan si pemungut cukai ini berdoa dengan mengulang-ulang. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Kemudian dia pulang, barangkali di sepanjang jalan juga sambil mengucap lagi, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Sampai di rumah, dia pun juga bisa mengucap lagi doa ini, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Lain waktu kemudian dia datang di sekitar bait Allah, berdoa lagi seperti itu, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Hanya dengan kalimat pendek yang diulang-ulang ini, ternyata dikatakan, orang itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedangkan si pemungut cukai itu tidak dibenarkan oleh Allah. Nah, jemaat yang terkasih, kita melihat bahwa berdoa itu juga bisa berbahaya. Ketika si pemungut cukai itu berdoa, tetapi lebih menonjolkan dirinya, kemudian melihat apa bedanya dengan orang lain, kemudian dia memisahkan diri dari orang lain, doanya itu memang berisi pikiran-pikiran yang baik menurutnya, tetapi doa ini doa yang berbahaya. Doa itu mestinya memulihkan. Doa itu mestinya berbuahkan merasa diampuni, kemudian terpanggil untuk mengampuni. Doa itu mestinya mengutuhkan satu dengan yang lainnya. Doa itu menempatkan si pendoa sama dengan orang lain. Dia adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan dikasih oleh Allah. Nah, disinilah terlihat, meskipun Tuhan Yesus mengajak kita untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tapi waspada. Ada doa yang berbahaya. Ketika doa itu menekankan pikiran, pengetahuan, pertimbangan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Itu akan memisahkan kita dengan orang lain. Maka selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu bisa ditolong justru dengan kalimat pendek, seperti yang diungkapkan oleh pemungut cukai. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ini menjadi doa yang kemudian menyatukan satu dengan yang lain. Nah, jemaat yang terkasih, kita melihat betapa berharga untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan dibantu doa pendek yang diulang-ulang seperti dalam bacaan kita tadi. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, dituntun dengan kalimat pendek yang diulang-ulang, misalnya, Tuhan kasihanilah aku,
Bisa diucapkan dalam segala hal. Bisa diucapkan dalam segala keadaan. Baik suka maupun duka. Baik sedang ada persoalan maupun tidak ada persoalan. Disinilah uniknya. Disinilah berharganya doa pendek yang diulang-ulang, tidak jemu-jemu. Doa ini mengungkapkan kepasrahan dalam memohon berkat Tuhan. Tidak memaksa, tetapi menjadi ungkapan kita pasrah yang ditujukan kepada Tuhan Sang Pemberi, bukan semata-mata supaya kita mendapatkan apa yang kita minta. Doa ini memberikan kekuatan dan hati damai dalam segala keadaan. Sebab doa yang pendek diulang-ulang seperti tadi adalah bergerak dari pikiran turun ke hati. Sedangkan di hati setiap orang Tuhan berkenan hadir dan berdiam. Doa ini menuntun kita untuk berjaga akan kedatangan Tuhan. Itu kini dan di sini. Buahnya adalah kekuatan dan kedamaian, dan sadar bahwa kita yang berdosa ini dikasihinya, kita dibenarkan oleh Allah. Tetapi doa yang pendek diulang-ulang itu adalah juga doa yang sulit. Karena begitu sederhananya, kita cenderung meremehkannya. Doa kok hanya begitu. Yang lebih sulit pun saya bisa. Maka untuk doa yang sederhana, diulang-ulang, itu membutuhkan kerendah hatian dan kepasrahan untuk menaikkannya kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, pesan Tuhan Yesus Kristus supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan melalui bacaan perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai, ditolong dengan doa pendek yang diulang-ulang. Ini juga bisa kita temukan pesannya disandingkan dengan bacaan leksionari hari ini. Di Mazmur 84 ayat 5 ada kesaksian, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu rumah kasih, rumah damai. Di rumah Tuhan tidak ada ketakutan, tidak ada persaingan, tidak ada hukuman. Bagaimana kita bisa memasuki rumah Tuhan itu? Ya, dengan selalu berdoa tidak jemu-jemu, ditolong doa pendek yang diulang-ulang. Kemudian di Yeremia 14 ayat 7 ada kesaksian, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Pembelaan Tuhan itu akan kita rasakan ketika kita mau rendah hati, pasrah terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata-kata pendek yang kita ulang-ulang, yang turun dari pikiran ke dalam hati, itu kalau lama-lama tinggal di hati, dia menjadi seperti pembela kita dalam segala keadaan. Untuk kita bisa memilih damai, memilih tentram. Kemudian di 2 Timotius 4 ayat 8 ada kesaksian. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadamu oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadamu, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kedatangan Tuhan itu sekarang, kini dan di sini. Kita merindukan sekaligus menanggapi kedatangan Tuhan itu dengan terus berdoa tidak jemu-jemu. Jadi Tuhan pasti datang. Sebagaimana diungkapkan dalam Lukas 18 ayat 6, Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang,
adakah ia mendapati iman di bumi? Yaitu orang-orang yang mau pasrah memohon berkat-Nya, meskipun dengan cara berdoa sederhana, doa pendek yang diulang-ulang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita lihat relevansi pesan ini dalam pemulihan relasi dan membangun relasi dengan umat dan keluarga. Pikiran kita terbatas, namun kasih Tuhan tak terbatas. Dengan hanya andalkan pikiran yang terbatas, relasi kita dalam bahaya perpecahan. Dibutuhkan kekuatan yang bisa menyatukan. Kekuatan itu bisa ditemukan dalam doa pendek diulang-ulang atau tidak jemu-jemu. Di situ kita terbebas dari niat membanding-bandingkan, menganggap diri paling benar, tetapi justru menuntun kepada kesadaran di hadapan Tuhan, kita semua sama sebagai orang berdosa yang dikasihi. Kita juga sering mendengar ketika seseorang atau keluarga berhadapan dengan beban yang berat, hingga rasanya tidak bisa lagi berpikir. Tetapi justru ketika merasa tidak bisa berpikir, kita bisa beralih untuk memohon sumber kekuatan yang tak terbatas, yaitu dengan sikap pasrah, melalui doa yang terus-menerus dan tidak jemu-jemu. Kita berpindah dari pikiran ke dalam hati. Dan di hati itulah Tuhan hadir. Tuhan yang ada di dalam hati kita justru kemudian menolong kita untuk juga melihat Tuhan yang ada di sekitar kita. Kemudian kita hidup tidak hanya terbeban dengan berbagai persoalan, tetapi kita bersandar kepada Dia, Tuhan penyelamat kita. Maka jangan remehkan doa pendek yang diulang-ulang. Cobalah selalu dalam segala hal ucapkan misalnya kata syukur. Syukur. Syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan. Syukur. Syukur. Dalam segala keadaan. Rasakan diri kita dengan rendah hati dan bertobat, dan seketika itu juga dibenarkan oleh Allah. Kita kemudian beroleh berkat, berpulih dalam pengampunan, dalam segala keadaan, dalam segala suka duka kita. Tuhan senantiasa memberkati kita dengan pengampunannya. Amin. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan,
sumber kehidupan. Tuhan berkenan memberikan berkat melalui keberadaan orang-orang yang menuntun kami dalam lingkup terkecil keluarga maupun masyarakat, jemaat, hingga kehidupan yang lebih luas dalam berbangsa dan bernegara. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami terus diberi hikmat oleh Tuhan, diberi kemampuan untuk lebih mengedepankan, mengupayakan kesejahteraan yang seluas-luasnya. Juga dengan kepemimpinan kepala negara, dengan para pembantunya yaitu para menteri dalam kabinet merah putih yang ada pada saat ini. Kiranya Tuhan pakai untuk menjadi berkat dalam mengatasi, mengurai berbagai macam persoalan di tengah bangsa dan negara kami. Tuhan, dengarkanlah kami. Kami juga mengingat kehidupan bermasyarakat di Indonesia dan khususnya di Bogor dan sekitarnya, di mana pelayanan Bapos GKI Taman Yasmin ini boleh Tuhan tumbuh kembangkan. Tuhan memampukan bersama dengan masyarakat sekitar, gereja di sini, boleh menjadi alat kesaksian cinta kasih Tuhan. Tuhan kiranya mendengarkan doa kami. Kami menyerahkan gereja Kristen Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia pada umumnya senantiasa hidup dalam kebersamaan, sehati, sepikir, dan sepenanggungan. Kalaupun pemikiran, dogma, ajaran, khotbah, atau bahkan doa itu bisa menimbulkan friksi, tetapi sesungguhnya lah tetap ada kesempatan untuk kami terus bersatu ketika kami hidup dari pikiran turun ke hati, juga bisa ditolong dengan selalu berdoa tidak jemu-jemu melalui doa pendek yang diulang-ulang. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami juga mengingat pergumulan jemaat Bapos Taman Yasmin, juga beserta para simpatisan, keluarga-keluarga yang sedang menghadapi pergumulan, orang tua bersama dengan putra-putri cucu, juga para lansia yang terus berharap untuk merasakan pemeliharaan Tuhan, hidupannya boleh mencerminkan seberkas cinta kasih Allah untuk siapapun juga yang mohon diberkati, mohon didoakan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang terus berjuang dengan kesehatannya, mereka yang ingin berpulih dari sakit maupun terus semakin ditingkatkan dalam pertumbuhan kesehatannya, juga senantiasa diberikan kekuatan dan hati yang damai. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan program pelayanan serta kesehatan jemaat dan pengurus Bapos GKI Taman Yasmin di tahun 2025 ini. Tuhan menjadikan jemaat ini sebagai tanda umat yang berpengharapan, umat yang meyakini bahwa apapun yang terjadi, apa yang menjadi cita-citanya akan terwujud kapanpun juga, tetapi sesungguhnya lah yang lebih bermakna adalah Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir di tengah jemaat yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Bahkan apa yang dilakukan jemaat pada saat ini adalah tanggapan untuk juga merespon Tuhan yang sudah datang pada saat ini, kini, dan di sini.
Dialah yang dipilih kemudian terus mengupayakan kesucian, kesalehan, dan meyakini Tuhan hadir. Tuhan terus memulihkan kehidupan bersama ini dalam kehadiran langit dan bumi yang baru. Ya Tuhan, dengan penuh pengharapan, kehidupan dunia ini ditentukan oleh cinta kasih Tuhan. Perkenankan kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan pada saat ini kita hendak mengingat bahwa memberi persembahan adalah tanggung jawab kita atas berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita secara nyata. Mari kita membaca Mazmur 86 ayat 12 yang mengantarkan kita di dalam memberikan persembahan demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Persembahan Bapak Ibu dapat dikumpulkan, nanti diserahkan kepada bendahara gereja pada saat kita beribadah secara onsite, atau dapat Bapak Ibu transfer ke rekening gereja yang seperti tercantum pada layar. Lagu persembahan pada saat ini terambil dari Kidung Jemaat 287A. Kita akan nyanyikan bait pertama dan ketiga dengan judul Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur, hei hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh di tahta maha tinggi. Tritunggal yang kudus, kekal
terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah dan yang Maha Pengasih, Engkau telah menganugerahkan segala perkara dalam Yesus Kristus kepada kami. Kami datang membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami, Tuhan, atas berkat Tuhan yang tak terhingga di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan menerimanya, Tuhan menguduskannya, agar persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan memuliakan nama-Mu di gereja kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita tetap berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dari NKB 191. Kita nyanyikan bait pertama sampai 4. Dalam roh Yesus Kristus dan seterusnya. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Surgawi pemberi kurnia. Puji Bapa Surgawi pemberi kurnia. Puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya.